Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sedikit revisi tentang video yang sudah pernah ditayangkan di sesi sebelumnya, yaitu tentang monopoli yang di bagian akhir. Kalau nggak salah tepatnya di jam 1 menit ke 9 detik ke 41 ya, seperti itu, yaitu tentang bagaimana penghitungan profit ketika suatu perusahaan monopoli itu menerapkan dua harga atau menerapkan diskriminasi harga. Ya, kita lihat saja sekilas video yang sudah kita tayangkan di sebelumnya. Ini ada di mainnya ada 2 ya. Jika aku menang pertarungan bulat ini, aku akan mendapatkan imbalan madu dan makanan lezat. Aku akan membawakan makanannya kepadamu dalam 1 jam. Bagaimana menurutmu? Apa? Makan besar? Aku bisa menunggu 1 jam untuk kedatanganmu. Ingat, 1 jam sudah menggunakan uang lain dariku. Sebutlah namaku 2 kali. Kamu ngerti? Oke, Anda lihat di sini bahwa di sini profit ini diperoleh dari asumsinya MC yang mendatar. MC yang mendatar tentunya sama dengan AC-nya ya, seperti itu. Dan prinsipnya dari profit maximizing, profit maksimum, dalam rangka profit maximizing, maka profit maksimum itu bisa diperoleh pada saat MC sama dengan MR, sehingga perpotongan MC dan MR ini ya seperti itu, sehingga diperoleh kalau dari perpotongan itu ditarik garis ke atas, sehingga maka ditemukan harga ya, harga sebesar yang di atasnya ini. Oke, karena selisih dari harga dan cost-nya, maka muncullah yang dinamakan profit sepanjang dari kuantitas yang ada. Ya, kita lanjut. Ini bagaimana kalau melakukan diskriminasi harga. Nah, itu. Wajahku sampai suram.
Oke, dari video ini tampak adanya kesalahan dari saya bahwa P1 dan P2 itu di bawah ini. Padahal ini bukan ya. Semestinya yang di bawah ini adalah MC. Mohon maaf. Dan kesalahan yang kedua adalah semestinya MC-nya itu persis dengan MC yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Persis dengan yang MC sebelumnya. Contohnya ini. Nah, kalau MC yang sebelumnya di sebesar ini, maka semestinya ketika diterapkan diskriminasi harga, ya MC-nya akan sama juga. Ya. Seperti itu. Jadi MC-nya ya sebesar itu juga. Oke. Ya, tapi MC-nya saya ini aneh, MC-nya nggak ada, terus ini berubah jadi harga. Oke, saya minta maaf, makanya saya kok jadi, ini kayaknya ada yang janggal dari penjelasan kayaknya. Nah, semestinya ini bukan P ya, tetapi adalah MC, tetapi MC-nya pun, kalaupun MC itu maka mestinya antara kiri dan kanan itu adalah sama. Kenapa kok seperti itu? Karena ini adalah dihasilkan oleh pabrik yang sama, oleh perusahaan yang sama. Terkecuali nanti kalau misalnya asumsinya pabriknya berbeda, terus melayani konsumen yang berbeda, maka akan berbeda lagi apa itu analisisnya. Tetapi kalau di sini asumsinya adalah pabriknya sama, ya, seperti itu, hanya saja penjualannya diberikan price yang berbeda. Sehingga semestinya YMC-nya akan sama antara D1 dan D2. Sehingga antara kiri dan kanan ya menyambung itu sama ya, seperti itu. Oke, ini akan saya terangkan. Nah, ini sudah saya perbaiki slide-nya saya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini total demand-nya seperti ini ya. Yang di atas ini D1 karena D2-nya itu tidak mencapai harga yang di atasnya. Oke, sorry. Nah, ini kan berawal dari 2 demand ya. Nah, di sepanjang ini kan ada 2 demand, kita aja yang sebelumnya. Nah, Anda lihat di sini. Karena pola demand-nya adalah seperti ini, maka tentunya kalau kita bagi, maka ada 2 daerah harga. Harga yang atas sama harga yang di bawah. Harga yang di atas ini adalah tentunya demand-nya hanya demand dari D1, sedangkan yang di bawahnya adalah kumpulan dari 2 demand. Jadi D1 plus D2. Ya, seperti itu. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Ini masih sama dengan yang dulu, juga sama seperti ini. Oke. Dan EMC-nya asumsinya seperti ini, mendatar. Sehingga profit yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau diterapkan diskriminasi harga? Ya. Kalau diterapkan diskriminasi harga, oke, ini ada D1, ada D2, sehingga diterapkan harga yang berbeda sesuai dengan segmen, dengan elastisitas yang berbeda, dengan demand yang berbeda. Nah, Anda lihat di sini. Nah, maka tentunya MC yang kanan, yang D1 maupun yang D2 itu adalah sama. Kenapa? Karena dilayani oleh pabrik yang sama. Dilayani oleh pabrik yang sama, maka tentunya biayanya sama. Ya, seperti itu. Sehingga maka MC sama dengan MR, sehingga terjadi perpotongan seperti itu. Dari perpotongan terus ditarik ke atas, maka muncullah profit
Di atas itu sampai memotong demand-nya itu adalah harga yang diterapkan di demand 1. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang demand yang kedua, maka MC-nya sama, ya, seperti itu. Dari MC yang sama itu juga, maka tentunya kita dapatkan profit maximizing yang diperoleh pada saat MC sama dengan MR2, ya, seperti itu. Sehingga kita tarik ke atas sehingga ditemukan harga, maka disitulah profit karena harga melebihi dari MC-nya, ya, seperti itu. Sehingga kita temukan P2. Jadi disinilah letak dari price discrimination, di mana harga yang di demand 1 itu lebih tinggi dari yang demand 2. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena demand 2 itu cenderung elastis sehingga diterapkan harga yang lebih rendah, sedangkan demand yang kedua itu demand yang kedua itu cenderung elastis sehingga diterapkan harga yang lebih rendah, sedangkan demand yang pertama itu cenderung inelastis sehingga diterapkan harga yang lebih tinggi. Oke, seperti itu. Sehingga kita dapatkan sekali lagi, malah menunjuk, makanya kemarin saya juga bingung, profitnya kok nggak terlalu berbeda ya, setelah profit dari penjumlahan ini. Setelah kita lihat, maka tentunya profit yang dijumlahkan dari kedua segmen tadi, yaitu profit D1 dan profit D2, itu tentunya akan menghasilkan profit yang jauh lebih besar daripada ketika perusahaan itu menerapkan harga yang sama. Harga yang sama itu di sini tadi. Harga yang sama, profitnya sebesar itu. Oke, sedangkan ini harga yang berbeda atau melakukan diskriminasi harga. Ya, seperti itu. Contoh yang sederhana, kalau kasus seperti ini itu adalah kayak bis kota. Bis kota itu kan jelas MC-nya sama. Antara pelajar maupun umum itu, maka marginal cost-nya sebenarnya sama. Ya, kenapa? Karena ya pabriknya sama, bisnya juga sama, ya, dilayani bahkan dengan servis yang sama pula. Ya, seperti itu. Oke, sehingga apa? Maka MC antara yang D1 dan D2 itu sama persis. Seperti itu. Tetapi price yang diterapkan berbeda. Tetapi akan beda kalau misalnya diskriminasi harga itu diterapkan pada PJKA. Nah, PJKA misalnya antara kereta eksekutif dan ekonomi, ya, itu beda. Kalau eksekutif jelas marginal cost-nya lebih tinggi daripada yang ekonomi, ya, seperti itu. Kenapa? Karena layanannya berbeda, gerbongnya berbeda, seperti itu. Kecuali kalau layanannya sama, gerbongnya sama, seperti itu, maka hakikatnya ya sama kayak asumsinya kayak satu pabrik, ya, seperti itu. Tapi kalau ini lebih tepat misalnya pada bis kota. Contohnya kalau di Jogja itu bis Trans Jogja. Bis Trans Jogja itu kan baik pelajar maupun umum itu kan dilayani oleh bis yang sama, bahkan dengan jasa yang sama persis, ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi begitulah revisi dari saya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan, dan sekali lagi mohon maaf karena sebelumnya saya melakukan ada kesalahan yang saya tayangkan itu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.